Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, baik. Itu harapan kami. Dan juga kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini, sekalipun kita berada dalam suasana masa pandemik. Malam ini kita berjumpa dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari yang Tuhan karuniakan boleh kita lewati, dan malam ini kita akan menyambut kebenaran firman-Nya. Marilah saudara-saudara, kita menghadap Dia, memohon hikmat daripadanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Engkau Tuhan yang selalu menilik jalan kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Pada malam ini, melalui penayangan renungan malam yang dilaksanakan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, kami bersama-sama merindukan kehadiran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami dikuatkan, disegarkan, dan kami belajar setia pada firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan malam ini dalam Matius 7, ayat 12 sampai ayat 14. Judul yang diberikan, Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian saudara-saudara 3 ayat dalam pembacaan kita dari kitab Injil Matius 7. Saudaraku yang kekasih, saya mengambil tema perlakukan sesamamu seperti diri sendiri. Saudara-saudara, pembacaan ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau kita membaca kitab Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Nah, khotbah di bukit ini berisi petunjuk atau pengajaran bagaimana seharusnya hidup sebagai orang percaya, orang beriman di hadapan Tuhan. Indah sekali kalau kita membaca Matius 5 ini sampai pasal-pasal berikutnya tentang khotbah di bukit. Bacaan kita ini tentang sikap terhadap sesama manusia. Ayat 12 saudara-saudara menarik sekali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ayat 12 ini adalah peletakan dasar hubungan dengan sesama manusia. Jadi ini dasar hubungan kita dengan sesama manusia. Konteks dari ayat ini saudara-saudara yaitu situasi masyarakat Yahudi, di mana dalam diri orang-orang Yahudi itu mengakar suatu paham yang sangat dalam, bahwa mereka hanya terarah pada diri sendiri, pada suku sendiri, pada bangsa sendiri. Ini egosentris yang ada dalam masyarakat Yahudi.
Bagi orang-orang Yahudi, saudara-saudara, sesama manusia adalah hanya pada sesama orang Yahudi. Di luar orang Yahudi mereka anggap itu bukan sesama manusia, itu bukan bangsa kita. Mereka menjuluki bahwa orang-orang di luar Yahudi adalah orang kafir. Ini sangat kejam sekali. Nah, saudara, para ahli Taurat, mereka menanamkan ajaran, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini ajaran yang tidak tepat. Dan paham ini, saudara-saudara, berlaku dalam kehidupan manusia. Di era modern ini, di abad 21, di masa pandemik juga ada seperti itu. Orang yang berbuat jahat atau berlaku tidak baik itu subur. Ada. Berlaku jahat, berlaku tidak baik disebut musuh. Karena itu saudara-saudara berlaku sistem. Ya, pokoknya balas dendam. Atau dalam firman Tuhan berlaku sistem. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, ini kan kejam sekali. Tidak ada maaf bagimu. Di sini berlaku paham yang sangat menyolok. Dan ini tidak memperlihatkan bagaimana kasih itu diberlakukan. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus justru meletakkan hukum yang harus dipedomani dalam pergaulan dengan sesama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan ini adalah siapa saja yang kita temui. Tidak usah dibedakan. Jangan membedakan mereka. Kalau si A baik pada saya baik. Kalau si B ini teman saya dari kampung, maka dialah yang saya perhatikan. Tidak boleh seperti itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah siapa saja orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Jangan kita bedakan. Lalu dikatakan apa yang kita inginkan dari orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah saudara-saudara. Dan ini adalah ukuran sikap terhadap sesama manusia. Kalau mau disebut timbangan, inilah timbangannya. Untuk mengukur, untuk menimbang setiap yang kita lakukan terhadap sesama. Apa itu saudara-saudara? Yaitu apa yang kita inginkan orang perbuat pada diri kita, kita juga harus memberlakukannya. Kalau kita ingin disayang, kalau kita ingin dicintai, kalau kita ingin diperhatikan, maka terlebih dahulu sayangilah orang lain. Terlebih dahulu perhatikanlah mereka. Terlebih dahulu cintailah mereka. Kalau ingin orang baik pada kita, saudara-saudara, maka kita juga mesti baik pada mereka. Kalau ingin kita senantiasa menjadi perhatian dari mereka, maka kita juga harus memperhatikan mereka. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, saudara-saudara, jangan berharap kita juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Tuhan Yesus meletakkan ini. Apa yang kita inginkan dari orang lain, lakukanlah seperti itu. Bahwa mulailah dari diri kita sendiri, jangan menunggu, mulai dari dalam hati kita. Kenapa dari dalam hati? Karena dari dalam hatilah kita mulai merancang apa yang akan kita ungkapkan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, lakukan. Mulailah dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Dan kalau ini kita lakukan saudara-saudara, ya itu akan menjadi sukacita. Tapi memang tidak mudah. Makanya dalam bagian ini dikatakan, ya pilihlah jalan yang sempit. Memang sukar untuk melakukannya. Tetapi jalan yang sempit itu menuju kepada kebahagiaan. Memang ada jalan yang lebar, yang mudah untuk dilalui. Tetapi di situ banyak orang tidak memberlakukan firman Tuhan dengan baik. Dan jalan lebar itu orang yang tidak taat, tidak setia akan menuju kepada kebinasaan. Yang mana yang kita mau pilih? Saudara ingin dikasihi, disayangi, maka lebih dahulu mulailah dari dalam dirimu.
mengasihi, menyayangi, berjuang untuk melakukannya. Ketika kita berjuang, ketika kita ingin melakukannya, saudara-saudara, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kasih Allah, kita akan dimampukan. Memang Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji akan memberikan roh kebenaran. Dan Roh Kudus itulah roh kebenaran yang akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Buatlah, kerjakanlah, maka hidup kita akan bernilai di mata Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bersama, Betapa Ku Mencintai. Selalulah meminta Bapa mengajar kita untuk mengasihi dengan tulus, sehingga kita boleh menikmati kasih dari Bapa yang mengalir dan juga kita alirkan kepada sesama kita. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang kami buat ini berkenan bagi Tuhan. Kami selalu membawa hidup kami dalam bimbingan Tuhan,
karena kami tahu bahwa Engkau gembala yang baik, yang menilik kehidupan kami. Berkati Bapa kehidupan kami. Kami mohon selalu Engkau berikan semangat menjalani kehidupan ini di dalam masa-masa pandemik, di mana kami tahu ada banyak rasa kekhawatiran, ketakutan, ada banyak perasaan tidak nyaman. Tetapi Tuhan, dengan kehadiran-Mu, dengan cinta kasih-Mu, membuat kami akan terus tegar, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan kasihi mereka, lindungi mereka. Kami semua Tuhan berkati agar kami tetap tenang menjalani hari demi hari dalam kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau juga terus memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan majelis. Biarlah semua pelayanan ini berkenan bagi Tuhan. Jemaat-Mu tersentuh melalui pelayanan-pelayanan secara online, sehingga jemaat-Mu juga akan tetap bertumbuh dalam iman yang kokoh. Kami juga selalu menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu perjuangan pemerintah kami untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Kuatkan pemerintah kami Tuhan, biarlah setiap instruksi yang disampaikan kami sebagai masyarakat boleh mendengarkan, sehingga kami pun juga Bapa boleh perlahan-lahan dapat melepaskan diri dari situasi ini. Tuhan, lindungi bangsa kami, lindungi semua umat-Mu di muka bumi ini. Kami merindukan suasana yang normal kembali. Kami merindukan suasana di mana kami dapat berjumpa, dapat bersentuhan satu dengan yang lain, dan ini membutuhkan perjuangan yang besar. Karena itu Bapa, hanya kuasa-Mu yang kami harapkan, yang akan memampukan supaya situasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Biarlah orang-orang yang berjuang mendapatkan penangkal virus 19 ini, Tuhan dapat Engkau hadirkan, pakai kepandaian mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan penangkal yang dapat kami gunakan untuk menghadapi penyebaran virus ini. Oh Bapa dalam sorga, sertai kami selanjutnya. Jagalah kami di malam ini, biar kami beristirahat dengan tenang, dan kami percaya dalam lindungan-Mu kami boleh melewati malam ini dengan penuh damai. Ini doa kami, ampuni segala dosa yang kami perbuat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam pada saat ini yang dipandu dari Jemaat Ksatria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang